Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang masih alat-alat bersuci tentang air ya. Sebelum kita masuk pada alat-alat bersuci lainnya seperti debu dan seterusnya ya. Baik, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang air ya, tentang air. Pertama di sini tentang air mutlak. Jadi air secara umum ya. Jadi secara umum itu air ya, air ya yang kita bahas tadi. Pengertian air, kalau kita lihat di pengertian fikih itu banyak sekali, yaitu zat cair yang halus ya, tembus pandang, berwarna sesuai tempatnya, kemudian bisa menghilangkan haus ketika diminum ya, yang Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan air itu luar biasa ya, zat cair yang tembus pandang, kemudian lembut, lunak ya, kemudian berwarna sesuai tempatnya, yang bisa menghilangkan dahaga ketika diminum. Itu pengertian air secara umum ya. Jadi air mutlak itu secara umum bisa digunakan untuk bersuci. Nah, namun ada istilah nanti dalam fikih itu qaidul munfaq ya. Qaidul munfaq artinya air yang ketika ditaruh dimanapun namanya akan sesuai dengan tempat. Bapak ulang bahwa qaidul munfaq ini air yang 7 air yang sudah Bapak sebutkan, yang 3 turun dari langit, 4 tumbuh dari bumi, itu semuanya yang 7 itu adalah disebut dengan qaidul munfaq. Di mana Bapak ambil contoh air sungai atau air sumur lah ya, sering kita lihat ya. Air sumur misalkan kita letakkan ke galon ya, namanya apa? Air galon. Kita letakkan ke gentong, namanya air gentong, sekalipun kita ambil dari sumur. Atau kita letakkan di ember, namanya air ember, yang berada di ember seperti itu. Jadi qaidul munfaq ini bisa bernama sesuai dengan tempatnya. Kita letakkan di jeding di dalam kolam, maka namanya air kolam, sekalipun tadi air apa? Air sungai atau air sumur, atau air PDAM lah seperti itu ya. Nah, maka itu namanya qaidul munfaq, bernama sesuai dengan tempatnya ya. Kalau ditaruh di apa tadi, gentong, galon, itu namanya galon seperti itu ya. Ini air yang 7 tadi, yang suci dan mensucikan, yang 7 ini. Namun ada namanya air qaidul lazim, yang ketika itu tidak bisa dipisah ya, namanya contohnya air kopi. Air kopi kita letakkan ke gentong, tetap namanya kopi. Letakkan ke galon, tetap namanya air kopi. Letakkan ke gelas, tetap namanya kopi. Beda dengan air tadi yang qaidul munfaq, ketika ditaruh di galon namanya air galon, diletakkan di kolam namanya air kolam. Kalau kopi taruh di kolam tetap ya air kopi namanya itu, sekalipun ada di kolam. Iya, kita letakkan di galon tetap namanya air kopi dan teh dan seterusnya. Itu namanya qaidul lazim. Perlu diketahui saja ya, sebagai penambahan ilmu. Kemudian di istilah air nanti ada air suci mensucikan. Nah, inilah yang suci mensucikan. Dia suci dan mensucikan, bisa membuat kita suci, bersih dari hadas maupun najis. Kemudian ada namanya air mustakmal, air yang sedikit yang telah digunakan untuk bersuci ya, walaupun tidak berubah sifatnya. Ada sifat air itu bau, rasa dan warna nanti ya. Ada tiga sifat itu. Jadi mustakmal, dia sudah gunakan wudhu, gunakan lagi berwudhu, itu mustakmal, suci namun tidak bisa mensucikan. Airnya suci namun tidak bisa mensucikan. Berapa ukuran dia dikatakan mustakmal nanti, harus istilahnya dalam fikih itu kurang dari 2 kullah ya. 2 kullah itu ukuran Arab ya. Kita bisa lihat di sini yang namanya volume 2 kullah itu, kalau kita konversikan ya dalam berbentuk satuan, kita ambil saja yang biasa kita gunakan, yaitu liter. Nah, liter. Kurang lebih 2 kullah sama dengan 10 sampai dengan 15 tin ya. Ini bahasa, sekali lagi bahasa kitab juga, dapat disetarakan dengan kurang lebih 270 liter air. Nah, jika di tampungan bak mandi kita ada 275 liter air, maka itu lebih dari 2 kullah, atau ukurannya 2 kullah. Artinya ketika kita wudhu, kemudian sisa wudhu kita terpercik kepada air tersebut, itu tidak mustakmal. Tapi kalau kurang dari 2 liter ini, 270
liter ini, maka mustakmal air tersebut. Apalagi gambarannya seperti ini anak-anak semua. Kalian wudhu, ya kan? Kemudian kalian taruh ember sebagai penampung airnya, kemudian jatuh ke ember tersebut. Kalian ambil ember tersebut, kalian letakkan lagi di gentongnya yang kurang dari 2 kulah tadi. Kalian pakai wudhu lagi. Nah, itu namanya mustakmal. Air yang sudah digunakan bersuci digunakan lagi. Itu namanya suci namun tidak mensucikan. Itu tidak sah wudhunya nantinya. Jadi hukum mustakmal itu nanti kurang dari 2 kulah. Kalau dia lebih bagaimana? Di kolam besar lebih dari 2 kulah, ya itu sekalipun kembali airnya tidak masalah, ya itu mustakmal. Kemudian ada namanya air mutanajis, air yang terkena oleh najis, ya najis. Ketika dia hendak wudhu, ada kotoran binatang jatuh di air tersebut, kemudian berubah warnanya, atau berubah rasanya, atau berubah baunya. Nah, salah satu di antara 3 sifat itu, bukan harus 3-tiganya, salah satunya, warnanya kah, rasanya kah, ataupun baunya. Nah, jika baunya menyengat, maka itu mutanajis dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang terakhir ini air musyammas, air yang dipanaskan oleh sinar matahari, itu digunakan makruh, ya. Tapi kalau kita di Indonesia itu belum sampai dikatakan makruh karena memang tidak terlalu panas. Ini bagian Timur Tengah sana, Yaman, ya Arab sana, jika terlalu panas airnya bisa membuat terkelupas kulit, itu makruh kita gunakan bersuci, ya. Air yang menjadi panas seperti besi, nah ini kita tidak gunakan. Baik, kita lanjut saja, ya. Alat untuk bersuci yang kedua yaitu debu. Kalian tahu debu, yaitu tanah, ya, digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan pakai air, atau misalnya karena sakit atau musafir tidak bisa menggunakan air, ya pakai debu. Yang ketiga alat untuk bersuci itu adalah batu. Ternyata batu itu fungsinya, ya. Batu dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar, ya, jumlahnya sedikitnya 3 batu. Selain itu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk membersihkannya. Itu syaratnya nanti. Kita akan lanjut nanti pembahasan kita tentang hadas. Ya, sampai sini pembahasan tentang air atau alat-alat untuk bersuci. Nanti kita akan masuk pada pembahasan hadas. Allah Subhanahu wa taala alam wa ilmuhu jalla wa atam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.